Akhirnya Ultraman Arc tayang juga. Ini yang udah ditunggu-tunggu nih ya. Di sela-sela lagi sibuk ngurusin franchise sebelah yang udah mau ganti seri, Ultraman Arc dengan episode perdananya ini tetap bakalan Ana bahas untuk ngasih first impressionnya seperti apa. Jadi terima kasih banyak yang sudah sabar sekali menunggu. Dan juga mohon maaf teman-teman ya untuk sedikit keterlambatannya ya. Lagian ya baru 2 hari kan ya. Jadi sudah banyak sekali ya video-video updatean yang Ana upload sebelum Ultraman Arc ini tayang ya. Jadi ya tentu sudah banyak dari kalian yang menyaksikan, dan jangan lupa nontonnya itu teman-teman ya. Episode perdananya itu di channel YouTube-nya Ultraman Official by Suburaya Production setiap hari Sabtu jam 7 pagi. Dan berita baiknya, nggak lama juga RTV ikut menayangkan seri si Ultraman Arc ini ya. Jadi mulai hari Jumat nanti tanggal 12 Juli jam 1:30 siang. Terima kasih banyak buat RTV nih tentunya. Jadi meneruskan lagi penayangannya secara ongoing ya, sama seperti Blazar kemarin ya. Di sini RTV luar biasa sekali bisa menayangkan Ultraman yang lagi ongoing ini tuh secara ya tepat waktu lah bisa dibilang ini ya, nggak terlalu lama-lama banget ya dengan jadwal penayangan yang on time-nya ya. Jadi seperti kemarin dan dari tahun ke tahun, Ana di sini cuman bahas first impression-nya seperti apa ya. Jadi tidak menerima komplain dan pertanyaan kenapa nggak dibahas sampai tamat ya. Jadi mayoritas dari kalian juga pasti sudah pada tahu alasannya itu kenapa ya. So sudah siap guys, ini dia Ultraman Arc episode pertama. Let's go! Ngomongin dari opening dulu lah ya. Jadi openingnya itu berjudul Jump Into the Sky yang dibawakan sama 2 Om ya dari grup Akses. Karena udah cukup terbiasa sama suara Om Hiroyuki Takami, jadi menurut Ana openingnya itu asik-asik aja ya. Yang paling oke itu di bagian mereka itu memperkenalkan cast-nya satu-satu itu di scene mereka itu lagi masuk ke kantor si Skip ya. Di bagian awal, itu oke banget sih. Jadi kayak slow motion gitu, terus satu-satu diperkenalin ya. Di bagian tengah ada sedikit cuplikan juga dari episodenya, dan ada highlight-highlight juga kaiju-kaiju yang bakalan muncul nantinya. Jadi lagunya itu asik, ada tekno-teknonya, karena personil satunya ya si Om dari grup Pandora juga yang pernah bawain opening Camarader Build bareng Mbak Beverly ya. Dan kalau nggak salah emang ada bagian yang diaransemen ulang ya dari salah satu lagu Ultraman di era Showa ya. Ya intinya asik lah ya, dan membuat ada rasa-rasa berjogetnya opening ini ya. Udah deh, ini otakku lagi terngiang-ngiang sama Mayo Wana Ita Yume Power. Langsung kita masuk ke pembahasannya, di mana alih-alih ceritanya ini menceritakan dan menggambarkan apa yang terjadi saat Yuma kecil dulu, terus juga kejadian Kaiju Day dan sebagainya, kita itu langsung dibawa masuk dengan ceritanya yang sudah melalui masa-masa itu semua, tapi masih tetap di fase awal lah hitungannya ya. Jadi di situ aja udah dijelaskan sama presenternya ya. Kita sudah hidup berdampingan dengan kaiju sejak K-Day. Jadi ya Kaiju Day ini adalah peristiwa yang terjadi 16 tahun lalu ya. Singkatannya ya K-Day ya. Dimana para kaiju itu ya bermunculan secara serentak di seluruh dunia. Itulah K-Day. Mungkin peristiwa soal K-Day ini baru akan diceritakan di bagian-bagian flashback seiring ceritanya berjalan. Anda juga penasaran ya, si K-Day ini tuh se-chaos apa gitu ya, sehuru-hara apa ya, soalnya sampai banyak-banyak kaiju di situ bermunculan secara serentak ya. Nah, jadi kalau ada yang bilang pacing episode ini cepet, ya sebenarnya nggak salah guys ya. Tapi pacing cepat itu bukan berbicara soal penempatan awalnya. Lah cepet amat, udah tiba-tiba kayak di tengah cerita. Bukan kayak gitu guys ya, bukan soal itu. Jadi lu kalau ngomongin pacing ya ngomongin soal perpindahan scene dan juga seberapa cepat cerita yang lagi diangkatnya itu menuju konklusi tertentu. Jadi dari titik A ke checkpoint B ke C dan seterusnya. Ini sih ya keputusan mereka ya soal penempatannya itu seperti ini ya. Tapi flow-nya itu diiringi sama Yuma yang lagi bersiap kerja, naik sepeda sampai ke kantor dan lain-lain ya. Jadi diceritakan set tempatnya tuh ada di sebuah kota bernama kota Hoshimoto. Dimana di kota ini di area pegunungannya tertancap sebuah tanduk dengan nama Monohorn. Jadi tanduk yang tertancap ini juga yang jadi penanda peristiwa kaiju 16 tahun lalu. Jadi 16 tahun berlalu ya udah tanduknya nancep aja di situ aja ya, dan kadang area sekitar gunung ini malah jadi tempat wisata juga nih ya gara-gara tanduk ini. Orang-orang tuh pengen lihat ya. Giliran nanti bangkit ya terlari terbirit-birit Anda. Jadi premis di episode ini dimulai dengan adanya resonansi dan deteksi bentuk kehidupan yang ada di dalam tanduk Monohorn ini ya. Maka dari itu si Yuma dan organisasi Skip ini tuh jadi menelitinya. Dan benar aja dari tanduk ini tuh keluar sejenis parasit bernama Oze ya. Dan ketika berlanjut sedang mencari si Oze yang kabur ini bersama si robot asisten Yupi yang dapat memisahkan badannya ya sama si kepalanya, si Yuma ini tuh mengarah ke sebuah gua ya, dimana di dalamnya terdapat sebuah kaiju yang bercangkang tebal bernama Shiagong.
Nah, oke, secara simpel soal kaiju dan keberadaan makhluk yang diangkat di episode ini ya seperti itulah guys ya. Yang Anda suka apa semakin kesini di serial Ultraman? Jadi hal-hal yang kayak gini tuh bener-bener diulas sangat-sangat lengkap. Jadi semua teori-teorinya itu detail, kenapa monster ini tuh gini, kenapa monster itu tuh gitu ya. Jadi briefing-briefingnya tuh oke banget ya. Jadi kalau bagi Ana hal-hal ini tuh jadi bagian yang sangat menyenangkan ya. Anteng aja gitu nontoninnya, terus juga dikasih teori-teorinya, anteng aja Ana nontonnya ya. Pokoknya di sini ya jadi bagian yang bikin kita itu nyimak lebih lah kalau kalian juga memang tertarik sama seperti Ana ya. Jadi kayak misalkan si parasit tadi tuh suka makan kalsium karbonat selagi berganti inang, dimana batu kapur itu kaya akan kalsium karbonat ya. Ya jadi Ana nggak mungkin jelaskan semuanya secara detail seperti apa ya. Pokoknya perbincangan dan briefing-briefingnya ini Ana seneng karena diperhatikan detail-detailnya ya. Jadi mantap lah, Ana suka ya. Jadi bagian ini juga diselingi sedikit bagian lucu ya, dimana si Shu Ishido dari GDF ini tuh terlihat ya seperti pemuda kebanyakan ya. Jadi dia itu kalau sambil kerja itu harus pakai kopi. Jadi pekerja SCBD banget ini ya. Tapi ya emang aneh juga kayak begitu sih guys ya. Harus pakai kopi. Kalau enggak sirkulasi otak tuh berasa enggak lancar gitu ya. Jadi kalian juga harus terima kasih ya sama kopi nih atas banyaknya update-update yang udah aneh buat sejauh ini ya. Kalau nggak ada kopi itu ya bakal molor semua itu bahas-bahas dan juga update-update Tokusatsu ya. Nah, tas yang dibawa sama Skip ini juga cukup menarik guys ya. Siapa tahu ada yang sedikit merasa jenuh ya dengan ya pasukan khusus lagi. Nah, Skip ini tuh juga bekerja sesuai dengan kepanjangan mereka, Pusat Investigasi dan Pencegahan Kaiju Ilmiah ya. Jadi ya selain tugas mereka itu meneliti ya, tugas mereka itu ya mencegah guys ya, dan juga menghimbau para warga dan juga membantu proses evakuasi. Jadi bukan pasukan khusus yang harus combat seperti pada umumnya. Monster langsung ke sana, serang gitu. Enggak teman-teman ya. Jadi diteliti dulu terus dievakuasi ya. Jadi ini tuh ngasih suatu pandangan yang cukup baru dan fresh aja gitu ya, dan nggak gitu-gitu aja. Makanya si Yuma juga senjatanya cuman pistol kejut seperti itu kan ya. Jadi cuman pistol receh seperti itu ya. Ana juga suka di mana ya mereka itu mengungkit soal data-data yang nggak semua itu tuh di-spill sama si GDF ya ke semua institut ataupun ke semua penelitian. Alasan pertama nih ya, mungkin karena masih ada yang disumputin ya. Siapa tahu ada sosok yang lebih mengerikan dan GDF doang yang tahu. Dan kedua, agar tidak menyebabkan kepanikan mungkin ya. Ini sih tebak-tebakan doang. Jadi kita langsung ke aksinya guys ya, dimana si Xiagong ini mengamuk. Jadi ngomongin pre-battle-nya atau sebelum battle Ultraman-nya, ya Ana sih harus bilang sorry di sini agak terlalu biasa guys ya. Jadi kita diperlihatkan dengan beberapa militer yang beraksi, entah itu pasukan darat yang jumlahnya sedikit, dan tank-tanknya juga yang terlihat miniatur banget di situ ya. Jadi kayak berasa lagi main monopoli gitu. Jadi ya buat proses evakuasi dan kepanikan warganya juga ya biasa aja sih ya. Soalnya ya mungkin Skip dan si Yuma ini cuma terlihat kayak ngeevakuasi satu pabrik doang gitu ya. Jadi nggak banyak banget orang-orang berlarian ya. Jadi berasa nggak ada ketakutan yang gimana banget juga ya pas serangan monster ini. Sampai pada akhirnya si Yuma ini tuh harus berurusan lagi dengan si parasit os tadi yang nyebelin guys ya. Jadi si Ishido juga ngebantuin dia. Tapi berujung ke si Ishido yang nggak sadarkan diri karena tertimpa puing-puing buat ngelindungin si Yuma. Dan disinilah Arc itu berbicara kepada Yuma. Sangat memeable sekali ya di bagian ini ya. Dimana si Ultraman Arc-nya itu cuma nongol di kaca seperti itu, jadi bikin mirip-mirip sama Kanzaki Shiro di Ryuki ya. Totokai. Nah suka kayak begitu ya. Kurang suara nging-nging aja nih ya ketika si Arc-nya itu muncul di kaca dan ngomong sama si Yuma. Nah sepertinya ini tuh emang masih fase awal ya, si Yuma ini tuh bisa menjadi Ultraman Arc. Jadi mungkin baru sekitar beberapa pertarungan lah ya. Jadi di sini kita itu nggak dari awal banget diliatin gimana si Yuma itu dapat kekuatannya teman-teman ya. Tapi sekali lagi di sini dia itu masih awal-awal ya. Jadi masih newbie. Nah ini mungkin diceritakan lewat flashback nanti di episode mendatang gimana si Yuma ini tuh dapat kekuatannya pertama kali. Jadi begitu guys ya. Jadi Yuma bukan pertama kali jadi Ultraman Arc ya. Dia itu sudah jadi Ultraman Arc tapi masih newbie dan juga baru. Makanya terlontar juga kata-kata, "Kamu mau meminjamkan kekuatanmu lagi?" Nah, dia kan bertanya seperti itu ke si Arc ya. Lanjut ke sekuens perubahan, Ana suka.
Device juga udah Ana jelaskan berkali-kali, Ana suka walaupun kayak ketupat ya, dimana si Arc Eraser-nya itu ya ternyata ada di tubuhnya si Yuma gitu ya. Jadi dia itu keluar ketika si Yuma itu mengaktifkan si Arc Cube-nya ya. Jadi ya perubahannya juga berasa real time, gak harus masuk dulu ke sebuah dimensi ya, terus gimmick-gimmick dan lain-lain. Tapi ya nggak tahu untuk yang berikutnya kayak bagaimana ya. Detail kecil yang Ana suka juga dimana mata si Yuma jadi kayak biru gitu ya. Nah ternyata ini tuh tampilan cahaya dari si Arc Eraser-nya ketika bercahaya. Dilanjut ke bagian si Ishido yang ngerekam si Arc ini sebelum bertarung dan langsung transisi ke pertarungan aslinya ya. Sehingga di pojok kanan kita melihat terus timernya itu berjalan selama si Arc ini bertarung. Ini jadi seakan penanda waktu lama rekaman si video ini dan jadi lanjut ke teori di mana Ultraman itu hanya punya waktu 3 menit untuk bertarung. Ini nice banget ya. Jadi selama pertarungan kita itu jadi agak sering lihat ke pojok kanan atas ya, untuk penanda nih ya, sudah berapa lama nih si Arc gelutnya ya. Dan jadi nunggu-nunggu gitu ya, ketika udah mau masuk 3 menit timernya itu kayak udah mau bunyi ya. Dan beberapa sinematik ya oke lah di sini ya, apalagi yang bagian sorot ke dalam apa ya, kayak gedungnya gitu ya, ketika si Ultraman Arc-nya itu mau bangun. Nah bagian itu nice banget. Dan siapa sangka ternyata Ultraman Arc juga langsung jadi samsak di aksi perdananya ini untuk kita semua. Udah jadi samsak, ada kocak-kocaknya pula ya. Kenapa Ultraman Arc-nya itu newbie banget ya? Mungkin karena faktornya Yuma juga sebagai human host yang juga baru aja jadi Ultraman. Di air gelut kan dia jelas-jelas ngomong, sepertinya aku mulai terbiasa nih. Nah berarti ya memang baru ya. Jadi paling kocak itu di mana? Ya pas itu ya teman-teman ya, si barrier yang buat nahan serangan itu berasa dijadiin papan setrika gitu, terus ditampol ke si Shagongnya. Sampai-sampai ya si bariernya itu dipatahin jadi 2 dan ditusuk ke si Shagongnya ya. Lanjut ke Kousennya, Ana suka guys ya. Jadi dia itu pose tangannya itu kayak ngebentuk pelangi gitu ya teman-teman ya, baru nembak Kousennya. Nggak sampai di situ aja, ternyata masih ada si Parasit Os beres si Shagong ini tuh dikalahkan. Dan diakhiri lagi dengan tebasan dari Arc Ice Sword yang sangat-sangat mantap. Jadi ini tuh udah jadi ciri khas banget ya buat para fans Ultraman dengan nama Obari Pose dari Bapak Sutradara Takanori Sugimoto. Langsung keluar Obari Pose ya di episode pertama ya. Ya begitulah ya. Dan untuk after story-nya abis ini ya Ana nggak perlu jelaskan lah ya. Pokoknya ya si Ishido-nya ya udah masuk skip dan lain-lain lah ya. Karena Ana di sini ya mau nambahin pendapat-pendapat sendiri dulu aja di akhir bahasan ini. Jadi setelah menonton episode 1 ini, yang jadi poin paling positif dan keunggulan paling besar itu bukan di sinematiknya, di fight-nya, ataupun detail-detail briefing yang jelas-jelas Ana kagum tadi ya. Tapi di BGM-nya guys ya. Gila pak, musik BGM-nya ini main banget ya. Kalau kalian pasang kuping lebih, di setiap bagian BGM-nya itu bener-bener luar biasa banget. Jadi dari bagian pas percakapan biasa, ngebriefing soal kaijunya, sampai ke fight-nya Ultraman Arc itu gila. Jadi tolong tambahin gaji komposernya ya, Subraya ya. Suka banget loh Ana ya. Jadi berasa kayak deg-degan gitu nontonnya ya. Dan buat sedikit kekurangan mungkin dari premisnya yang terkesan sangat biasa aja ya, dan kurang menarik. Karena mereka ambil keputusan ya flow-nya itu langsung di-cut ke bagian warga-warga di sini tuh yang sudah terbiasa sama serangan kaiju, dan Yuma yang sudah bisa menjadi Ultraman Arc ya. Jadi ya kurang first moment aja gitu ya, yang seperti biasa terjadi di episode perdana, biar flow-nya itu enak dan kita itu dapat dulu ya. Jadi nggak bisa terlalu mengendalikan sinopsis paragraf yang dicantumkan di setiap update Ultraman Arc ini sebelum tayang sih ya. Jadi kan soalnya pas kita lagi menikmati masa-masa update ya, wow ini formnya Ultraman Arc, wow ini senjata Ultraman Arc, gitu kan kita sekalian dikasih sinopsisnya ya. Oh dulu ada Keida ini dan begini. Jadi ya nggak bisa terpatok sama itu gitu. Jadi kayak ya penonton juga udah baca kok sinopsisnya, ya udah kita langsung masukin ke ceritanya aja ke tengah. Nah ini dia ya. Jadi ya wajar lah untuk di bagian awal-awalnya kita merasa kayak agak kurang gitu ya, kurang attach gitu ya. Jadi ya syukurnya ya bisa ditempel lah sama bagian-bagian detail untuk setiap penanganan kaijunya ya, seperti yang Ana udah bilang tadi. Jadi sama hawa dan juga verticality-nya yang dibawa di episode ini juga berasa sempit banget menurut Ana ya. Jadi nggak berasa luas dunianya, berhubung ini adalah serangan kaiju dan aksinya Ultraman ya. Jadi ya dunianya kayak cuman berasa itu aja gitu ya, begitu-begitu aja gitu ya, nggak kerasa gitu luasnya. Dan soal Yuma di sini ya sebagai karakter utama, kalau misalkan di episode kedepannya kita dihadirkannya sama dia yang seperti ini terus ya, dia itu akan jadi karakter yang agak membosankan, sorry to say ya. Jadi ya too straightforward, too plain juga. Ibarat lu disuruh ngejalanin tugas ya berasa terlalu lurus aja gitu ya. Kayak misalkan lu disuruh nyapu, nyapu, ya gue nyapu,
kesini, ya gue kesini, terlalu lurus saja gitu ya, selesai, beres, nggak ngapa-ngapain lagi ya. Ya biasa kan kalau misalkan kita disuruh suatu apa, nyapu, males-malesan dulu, tidur-tiduran dulu, main HP dulu, itu sebagai contoh aja guys ya. Bukan Ana bilang itu ya harus males-malesan dan harus nyeleneh gitu ya. Jadi kurang aja belokan-belokannya yang membuat karakternya itu agak unik sedikit ya. Dan soal eksekusinya ya membuat karakter Yuma ini baik hati dan suka menolong dan punya rasa kendalian tinggi, ya jatuhnya ya jadi seperti itu ya. Plusnya sih ya nggak ada teriakan-teriakan ganggu dan catchphrase ganggu lah ya. Ana mengkritik sedikit bukan mengharuskan si Yuma itu jadi karakter seperti Kengo Manaka ataupun Hotaro di franchise sebelah ya. Nanti komennya bilang, "Oh, si Agan dikasih yang berisik salah, dikasih yang diem salah." Nggak seperti itu guys ya. Cuman agak kurang dibelokin dan divariasiin aja sedikit biar nggak hambar. Tapi soal ini Ana yakin masih bisa berkembang seiring ceritanya itu berjalan, di mana development seorang Yuma juga kan pasti ikut berkembang. Namanya juga di sini first impression guys ya. Jadi jangan dianggap negatif doang, tolong komentarnya ya. Dan soal tajuk seri ini yang katanya membebaskan imajinasi, ya semoga bisa dieksplor lebih luas lagi. Ya Ana sih ya jujur untuk episode 1 sih belum terlalu dapat gimana ya. Masa ya sejauh ini kita tuh cuman diliatinnya itu pas mecahin barrier doang, sebagai penanda imajinasi bebas itu diwujudkan lewat pertarungan yang nggak ketebak juga ya. Dan cuman di bagian itu pula ya. Semoga ya bisa lebih luas lagi kalau memang mereka itu dengan pede mengangkat tajuknya soal si bebaskan imajinasimu itu ya. Nah, bagaimanakah perbandingannya dengan tahun lalu dengan Blazar episode 1? Ya sebenarnya Anang sih nggak bisa ngomong teman-teman ya. Agak nggak apple to apple juga dibandingkan sama si Blazar ya. Jadi tema yang dibawa juga agak jauh berbeda ya. Jadi ya series ini sih terasa lebih minimal ya, dan dibuat dengan tujuan ya kita tetap enjoy gitu ngikutinnya ya. Jadi Ultraman Arc ini juga ya terasa pas aja gitu buat kita-kita yang pengen kembali ke Ultraman di era Showa ya, mengenai vibe-nya dengan penerapan yang lebih proper. Nah itu dia ya. Udah banyak juga kok yang poin-poin positif yang Ana kasih tahu ya di review dan juga di first impression ini. Oke? Yes, itu dia guys pembahasan dan first impression Ana buat episode perdana dari Ultraman Arc. Apakah Ana bakalan lanjut nonton untuk episode kedua dan seterusnya? Ya jelas iya dong ya. Ini asik kok, ringan dan enjoyable banget buat ditonton. Jadi pembahasan Ana juga sampai di sini saja ya. Makasih yang udah sabar menunggu pembahasannya. Makasih juga yang udah ngikutin update-update-nya dan dengerin semua pembahasan Ana sebelum Ultraman Arc ini tayang. Dan apakah masih ada video lagi seputar Ultraman Arc di channel Agan Reza ini? Ditunggu aja ya. Untuk episode kedua enggak teman-teman ya. Sorry ya teman-teman ya, udah berakhir makanya sampai di sini Ana harus bilang di sini guys ya. Jadi good luck buat Ultraman Arc setahun ke depan ya. Dan jangan lupa kalian juga bisa saksikan juga di RTV nanti tanggal 12 jam 1:30 siang ya. Oh ya, ada poin terakhir yang mau Ana sampaikan ya. Hampir aja kelupaan ya. Rinatsume cantik banget, gila. Aduh ampun, gak kuat.